apa kesalahan terbesar dari perencanaan MBG? Sampai hari ini tuh banyak anak-anak Indonesia makan nasi sama garam. Iya. Kalau emang MBG ini untuk mereka, mestinya mereka diprioritaskan. Lembaga yang mengelola anggaran terbesar dibanding kementerian dan lembaga adalah BGN, 335 triliun. 40% dari Nggak ada. anggaran pendidikan. Nggak ada payung hukumnya sama sekali. 98 itu ngawur. Nggak higienis, nggak ada keamanan, nggak ada pengawasan. Ya suka-suka dapur MBG gitu. Menurut saya pidato Prabowo itu malah bagi kami ya, bagian dari masyarakat, bagian dari orang tua dan juga bagian dari sekolah, itu sangat melukai rakyat Indonesia. Itu menginjak-injak anak Indonesia itu. Nggak ada perspektif perlindungan anak. Coba kalau misalnya yang keracunan itu orang dekat presiden, gimana gitu? Kami ini pejuang garis 2 gitu. Jadi mereka itu harus bayi tabung untuk punya anak itulah. Ketika mereka disekolahkan, dijaga sama orang tuanya baik-baik, dikasih makan baik-baik, tiba-tiba negara kasih makanan yang nggak berkualitas. Jadi sekolah itu udah komplain ke SPPG, tolong saya jangan dikirim. Saya dikomplain sama orang tua, banyak kasus keracunan, orang tua takut menimpa anaknya, jangan dikirim ke sekolah kami. Itu tutup mata, tutup telinga, kirim aja terus gitu. Kalau nggak dikirim rugi dong, nggak cuan. MBG ini kan sebenarnya kalau dari kacamata kami aktivis pendidikan itu kan melanggar konstitusi ya, karena uangnya ini ternyata maling dari anggaran pendidikan. Lah ketika 335 triliun itu maling, nyuri dari 20% anggaran pendidikan itu, maka anggaran pendidikan kita sisa hanya 14%. Artinya kebijakan MBG ini melanggar konstitusi. Indonesia Emas itu terlalu absurd kalau sektor pendidikan ini diinjak-injak. Kami intip data Kemendikbudrismen itu ada 4,2 juta anak usia sekolah yang nggak bisa sekolah. Jadi ini dikelola layaknya proyek bagi-bagi uang atas nama perkoncoan, atas nama koalisi, atas nama tim gitu ya. Tidak dikelola seperti program atau kebijakan pemerintah lainnya gitu. Setelah ada kebijakan guru mencicipi MBG, sekarang guru sudah mulai banyak berjatuhan menjadi korban MBG ya, karena mereka mencicipi gitu. Itu nggak ditunaikan oleh negara, tapi malah menjadi tadi babu, jadi buruh, jadi budak MBG yang dikasih 100.000. Menurut saya itu menginjak-injak dan melecehkan profesi guru gitu. Dampak keracunan itu bisa kambuh tahun depan, bisa kambuh bulan depan gitu. Jadi kita tidak tahu keracunan hari ini itu kemudian kita bawa ke RSUD atau puskesmas, kemudian sehat, kemudian selesai. Enggak. Ternyata dampak keracunan itu bisa berjangka panjang gitu. Welcome back di podcast Keadilan TV. Kita kembali lagi akan membahas program besar yang menyentuh langsung jutaan anak Indonesia. Apa tuh? MBG. Makan bergizi nggak jelas. Oh, yang sekarang lagi viral, makan beracun gratis itu ya. Makan beracun gratis. Program ini kadang-kadang sebagai solusi untuk menurunkan angka stunting dan memperbaiki kualitas generasi bangsa. Tapi benarkah demikian? Apakah makanan yang dibagikan benar-benar memenuhi standar gizi anak? Apakah anggaran cukup untuk kualitas bukan sekedar kuantitas? Dan bagaimana dengan kasus-kasus keracunan, laporan makanan basi dan tekanan terhadap sekolah kalau ada? Hari ini kita akan bahas tuntas, mencoba bersama pengamat pendidikan dan juga koordinator nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Mas Ubed Matraji. Merdeka Mas? Merdeka. Wah, thank you loh, ada waktunya main kesini, Keadilan TV perdana nih. Iya. Tadi kita buka dengan MBG, makan bergizi gratis. Ini kan program sebenarnya bagus kalau saya pribadi. Cuman pelaksanaannya mungkin kita perlu kritisi dan Mas Ubed sebagai pengamat pendidikan melihat MBG ini sebenarnya kayak apa sih Mas? MBG ya? Makan bergizi gratis. MBG, perjelas deh ya. Sampai hari ini sih ya itu masih jadi nama ya. Tapi di lapangan ya nggak bergizi, ya nggak gratis gitu kan. Nggak bergizi dan nggak gratis ya? Salah dong berarti programnya namanya. Karena kami menemukan ya
di lapangan hanya nasi sama tempe tipis gitu kan. Kemudian ada banyak makanan-makanan ultra processed food gitu kan. Kemudian ada makanan basi, makanan belatung dan seterusnya gitu. Yang dampaknya yang paling nyata adalah ya keracunan di mana-mana. Dan per hari ini kita ngitung terakhir kemarin tuh 4 Oktober itu korbannya sudah 10.842 anak keracunan. Bahkan ada satu ya diduga meninggal, ini harus diinvestigasi. Namanya Bunga, siswi SMKN 1 Cihampelas gitu ya. Dan menurut saya dinas kesehatan setempat terlalu tergesa-gesa mengatakan bahwa ini nggak ada hubungannya dengan MBG. Padahal Bunga ini mengkonsumsi makanan yang sama yang dimakan oleh teman-temannya yang juga keracunan di hari yang sama gitu. Kemudian teman-temannya Kambo, si Bunga juga mengalami sakit yang sama dengan gejala dengan waktu yang sama, di mana teman-teman sesama murid di sekolah situ juga makan MBG gitu. Jadi hari ini tadi kami juga melaporkan ke Komnas HAM supaya ada tim investigasi independen khusus untuk melakukan investigasi meninggalnya Bunga ini ya. Siswi ini yang ya kami duga karena gejalanya sama, waktunya sama, dan dia menjadi salah satu penerima MBG, di mana teman-temannya juga mengalami kerancuran dan kambuh di hari yang sama, di mana Bunga meninggal dunia. Baik. Tapi kan masih sebatas dugaan ya? Iya, dugaan karena harus diinvestigasi. Iya. Kalau soal MBG ini Mas, kayaknya Mas Ubed ini orang yang lantang bahkan meminta untuk di stop saja Mas ya. Iya. Kalau tadi kan Bang Jerry kan ini bagus kok programnya gitu. Kalau Mas Ubed, iya kan. Pribadi tadi. Iya. Apa sebenarnya alasan mendasar Mas untuk program ini di stop Mas? Iya. Jadi kalau kita ngelihat akhirnya misalkan di wilayah-wilayah perbatasan Indonesia misalkan, ke depan kan mereka akan membutuhkan itu. Kalau menurut saya, kalau emang tujuannya bagus, mestinya yang mendesak itu yang didahulukan. Ini kan clear ya. Saat ini itu ada anak-anak yang stunting. Ada anak-anak yang kelaparan gitu. Bahkan Presiden juga mengatakan anak-anak Indonesia itu makannya nasi sama garam. Sampai hari ini tuh banyak anak-anak Indonesia makan nasi sama garam. Kalau emang MBG ini untuk mereka, mestinya mereka diprioritaskan. Yang utama itu mereka dulu gitu. Jangan anak Jakarta yang berangkat sekolah dianterin sopir, mobilnya pakai SUV yang mahal-mahal ya, yang miliaran itu gitu kan. Bayar sekolah SPP-nya 5 juta, dapat MBG. Sementara yang Abang tadi bilang anak-anak di perbatasan, kata Presiden makan pakai garam, sampai hari ini belum dapat. Gitu. Jadi sebenarnya MBG ini untuk siapa? Atau tujuannya apa? Kalau tujuannya gizi, mestinya mereka yang lebih dapat duluan gitu. Kalau misalnya tujuannya menolong daerah-daerah yang angka ketercukupan gizinya masih rendah, ya daerah-daerah masih sangat banyak sekali, bukan malah di kota-kota. Dan sampai hari ini semua dapur MBG itu di kota-kota. Gitu. Jadi mereka harusnya nggak dapat, tapi malah dapat. Jadi kan ini aneh. Ini program gizi atau gizi sebagai kedok aja. Kedok apa maksudnya? Ya kedok, misalnya bagi-bagi proyek misalnya sampai hari ini yang proyek gizi dong Mas ya. Proyek gizi. Ini menurut saya nggak layak disebut program. Kenapa harus dihentikan? Karena nggak layak disebut program gitu. Kalau program pemerintah itu biasanya kan ada payung hukum yang jelas tuh. Ada undang-undangnya dulu ya kan. Habis itu ada peraturan gubernur, peraturan bupati, wali kota begitu kan. Ini nggak ada sama sekali. Gimana bisa bayangkan ini program nasional yang ratusan triliun, bahkan tahun depan sudah diketok sama Banggar. Itu lembaga yang mengelola anggaran terbesar dibanding kementerian dan lembaga adalah BGN, 335 triliun. 40% dari anggaran pendidikan. Gak ada payung hukumnya sama sekali. Makanya jadi berantakan. Karena itu kami nggak menyalahkan SPPG kalau terjadi keracunan gitu kan. Karena yang kejadian ini nggak hanya di Jawa Barat, Jawa Tengah juga ribuan, Yogyakarta juga korbannya ribuan, di luar Jawa juga banyak sekali gitu korbannya gitu. Jadi kalau misalnya yang keracunan itu di Jakarta saja, mungkin ada yang salah di SPPG Jakarta. Tapi kalau di semua provinsi ada banyak kasus keracunan, berarti bukan di SPPG-nya ini, di atas SPPG gitu ya.
Jadi menurut saya yang bermasalah BGN-nya gitu. Kenapa nggak dari awal? Kalau ini program beneran, bukan proyek, mesti dikasih payung hukum dulu dong. Bikin dapur gimana caranya, gimana standarnya. Sekarang kan enggak. Sekarang itu begitu kasus keracunan terjadi masif di mana-mana, baru mereka ngelihat data. Oh ternyata dari ribuan dapur itu, ternyata yang punya sertifikat higienis itu cuman nggak sampai 2%. Betul. Dalam hitungan JPP hanya 1,9 gitu ya. Berarti ada 98 itu ngawur, nggak higienis, nggak ada keamanan, nggak ada pengawasan, ya suka-suka dapur MBG gitu. Makanya korbannya itu nggak hanya di satu titik, tapi di mana-mana. Kemudian yang kedua, keracunan kasusnya itu juga nggak habis di sini, kemudian daerah lain dari enggak. Ini berangkat dari dapur yang sama, sekolah yang sama, itu bisa berulang-ulang. Contoh misalnya di Bandung Barat itu banyak kasus Senin keracunan, Selasa di stop dulu, Rabu dikasih MBG keracunan lagi gitu, seceroboh itu. Sampai masuk KLB ya, iya. Kejadian luar biasa. Iya, kejadian luar biasa. Dan itu nyawa semua Mas ya? Nah itulah yang kita sebut harus dihentikan. Karena apa ya, kami mohon Presiden, kemudian BGN jangan bermain-main dengan nyawa anak gitu ya. Bahkan ketika kasus keracunan sudah rame, kemudian di DPR juga rame, kemudian Presiden kan datang dari acara PBB itu kan, kemudian kasih respon, ternyata kemudian koordinasi dengan BGN, dan ternyata minggu kemarin, seminggu yang lalu ya, 1 pekan yang lalu itu, keputusan BGN adalah menutup sementara dapur-dapur yang ada kasus keracunan. Gitu. Padahal usulan JPPI adalah semua dapur harus ditutup. Semua dapur. Karena masalahnya nggak hanya keracunan, gitu ya. Jadi selain kasus keracunan ada banyak masalah tadi. Ada pemotongan harga, gitu kan. Ada makanan yang tidak sesuai dengan standar, gitu kan. Ada konflik kepentingan. Mas Ubed menemukan hal itu? Iya. Pemotongan harga dan sebagainya itu. Iya. Jadi kita katakan bahwa masalah MBG ini nggak hanya soal keracunan. Nah kalau mau membenerin MBG maka SPPG harus tutup semua gitu. Nah sekarang kemudian apa dampaknya ketika ditutup hanya sementara? Lah selama 1 pekan kemarin, sejak Senin mulai 28 September kemarin sampai 3 Oktober, ini 1 pekan pasca penutupan sebagian itu, JPPI menghitung berapa jumlah korban keracunan pasca penutupan sebagian SPPG tadi. Sebagaimana perintah BGN. Ternyata kami menemukan angka selama 1 pekan kemarin pasca penutupan sebagian itu, korban masih terus berjatuhan, bahkan angkanya 1.833 anak. Dan korban 1 pekan ini itu lebih banyak ya daripada rata-rata pekan pada September. Di bulan September itu rata-rata tiap pekan itu ada korban sekitar 1.500. Itu sebelum ditutup. Dapur semua beroperasi sebelum ditutup. Nah anehnya seminggu yang lalu sudah ditutup sementara sebagian yang ada kasus keracunan, kok malah naik. Ada 1.800. Artinya keputusan BGN untuk menutup sementara itu nggak ada efek sama sekali. Gitu. Karena itu menurut saya tidak ada cara yang lebih baik dan menyelamatkan keselamatan nyawa anak kecuali udah ditutup sementara dulu, dievaluasi, diaudit gitu. Kok bisa ya ditutup malah kasus keracunan malah tambah Iya, ya karena tadi untuk dapur yang nggak ada kasus keracunan itu kasusnya misalnya ada makanan basi. Nah ketika makanan itu basi lalu nggak jadi dimakan kan nggak jadi keracunan. Tapi kalau besoknya dia kirim lagi makanan yang aneh, misalnya ada belatungnya gitu kan, kemudian nggak kedeteksi kan jadi keracunan gitu. Tapi sebelumnya makanan belatung ini sudah keburu ditemukan sehingga nggak jadi dimakan, kan nggak ada keracunan gitu. Nah gitu, makanya sehingga karena kasusnya sangat banyak sekali, bahkan pemotongan harga juga sangat tidak layak, ya ada semangkas tipis ATM dan seterusnya, gitu kan? Ya mestinya ini diaudit semuanya lah supaya ini bisa berjalan dengan baik kalau memang tujuannya untuk tadi mereka yang kekurangan gizi, mereka yang stunting, gitu.
Tapi dari pidato Pak Prabowo sepulang dari Belanda ya kalau tidak salah ya. Lawatan luar negeri ya. Kegiatan PBB juga, beliau kan bilang dari MBG ini sudah sekitar 30 juta dilakukan, mungkin porsi kali ya, 30 juta porsi, dan keracunannya 0,00017 begitu. Terkesan maklumi, tapi memang harus ada pembenahan. Nah, maksudku Mas Ubed melihat itu bagaimana pidato Pak Prabowo ini? Ya, menurut saya pidato Pak Prabowo itu malah tidak hanya sekali diungkapkan kan, berkali-kali tuh selalu mengutip 0,0017 itu ya. Dan bagi kami ya, bagian dari masyarakat, bagian dari orang tua dan juga bagian dari sekolah, itu sangat melukai rakyat Indonesia gitu ya. Itu menginjak-injak anak Indonesia itu. Nggak ada perspektif perlindungan anak gitu. Jadi satu orang saja itu adalah tanggung jawab negara gitu. Ini ribuan. Sekarang sudah 10.800 ya. Jadi Presiden sama sekali tidak punya perspektif bagaimana perlindungan anak, menyelamatkan nyawa anak gitu ya. Coba kalau misalnya yang keracunan itu orang dekat Presiden, gimana gitu. Jangankan anak kita ya, kita punya kucing kesayangan aja misalnya, kalau sakit kan kita sedih gitu kan. Apalagi ini yang sakit. Banyak sekali masyarakat yang lapor, misalnya ada di antara masyarakat itu yang punya anak itu effortnya luar biasa ya. Ada yang masuk lapor ke kami ya, Mas, kami ini pejuang garis 2 gitu ya. Jadi mereka itu harus bayi tabung untuk punya anak itulah. Ketika mereka disekolahkan, dijaga sama orang tuanya baik-baik, dikasih makan baik-baik, tiba-tiba negara kasih makanan yang nggak berkualitas gitu. Bahkan mereka menjadi korban keracunan, itu gimana gitu. Jadi Presiden tidak bisa merasakan bagaimana perasaan orang tua yang anaknya menjadi korban. Artinya Mas Ubed gitu. Dan JPPI menuntut program MBG ini harus zero accident ya? Iya, ya zero accident ya, karena ini soal perlindungan soal nyawa ini kan, ya, soal nyawa gitu terhadap anak ya. Meskipun Pigai udah ngomong kan bahwa kasus keracunan ini nggak ada sangkut pautnya Maham, Mas. Ya. Itu gimana Mas pendapatnya? Ya jelas lah, kami tadi diskusi dengan Komnas HAM dan jelas ya, satu anak aja itu kaitannya dengan hak asasi manusia gitu. Jadi kalau ada, apalagi ini kan bukan satu, ribuan ya. Juga tadi diskusi soal ini kelalaian atau tidak gitu. Betul. Kalau kelalaian ini kok dari awal, bahkan sebelum program ini Januari dimulai, itu kan sudah ada uji coba itu sudah ada kasus keracunan di 2024. Kemudian di Januari 2025 sudah juga ada banyak kasus keracunan ya. Lah ketika ini terus tambah lama kasusnya tambah banyak, korbannya tambah banyak, apakah ini layak disebut kelalaian gitu? Apalagi kelalaian ini sudah melukai anak-anak gitu. Sampai diduga ada yang meregang nyawa gitu ya. Jadi ini sudah masuk ke, bisa diduga ke pidana kan gitu. Kalau saya tidak salah datanya, Mas, itu ada 400-an dapur ini dikelola oleh TNI. Ada sekitar 500 sampai 600-an dapur ini dikelola oleh polisi gitu. Kalau ternyata terjadi apa-apa, ini bagaimana, Mas, menindaknya nih? Anggota DPR nggak lo singgung juga? Oh, anggota dewan juga ada mungkin ya. Anggota dewan ada juga ya. Saya nggak tahu datanya. Maksudnya anggota dewan. Bisa DPR, bisa DPRD ya. Iya. Ini gimana tuh? Mengawasinya gimana? Cara menindaknya seperti apa? Bingung juga gitu, Mas. Ya nggak bisa lah. Contoh misalnya dapur punya polisi. Iya. Dia kan penegak hukum. Iya. Kita melaporkan dapur punya penegak hukum. Gimana dia mau menegakkan hukum buat dirinya sendiri? Dia nggak bisa. Itulah yang kita sebut. Stop. Udah di stop semuanya. Kita bikin, kalau mau pengen lanjut tetap ini program, maka harus bikin aturan yang jelas gitu. Siapa yang boleh mendirikan dapur, siapa yang nggak boleh gitu. Kalau nggak di stop, ya tadi itu. Masa penegak hukum bikin dapur? Siapa yang melakukan penegak hukum nanti kalau ada masalah gitu kan? Tadi disebut juga DPR ya Bang. Ada Bang. Anggota dewan bisa DPR, bisa DPRD katanya. Iya katanya. Pengawas berarti kan, DPR kan pengawas. Iya.
pengawas mau ngawasi dirinya sendiri itu gimana caranya ya kan? Jadi Iya. aneh juga gitu kan. Kemudian ya tadi apa BGN kan diisi oleh banyak orang dari unsur TNI. Iya. Mereka punya dapur. Gimana dia sebagai pengelola pusat BGN ngawasi dirinya sendiri tuh gimana caranya? Jadi itu yang kita sebut sebagai konflik of interest ya gitu. Dan pasti itu nggak berkualitas karena itu kenapa ada masalah banyak di lapangan ya karena proyek MBG ini tidak dikelola secara transparan, secara akuntabel gitu. Sehingga kami ya dari masyarakat, dari sekolah komplain ke SPPG itu kita nggak punya hak komplain. Jadi setelah banyak kasus keracunan, banyak sekolah-sekolah yang menolak MBG. Oh iya. Karena orang tua kan komplainnya ke siapa? Kan nggak tahu orang tua SPPG-nya di mana. Iya. Pokoknya anak saya sekolah di sini, ya kan, diwajibkan makan, berarti tanggung jawab sekolah kalau terjadi apa-apa. Orang tua menolak MBG. Ya. Gitu Ini kan? sama dengan sorry saya potong Mas Ubed yang beredar surat edaran yang nggak lama sebenarnya ditarik. Di salah satu sekolah dikirimkan kepada orang tuanya bikin surat pernyataan statement kesediaan untuk tidak menuntut. Andai kata nanti kepada anak-anaknya terjadi keracunan. Tapi nggak lama setelah itu viral surat itu ditarik. Nah ini kan salah satu penegakan hukum tapi sebenarnya dicemari gitu loh, tercoreng gitu loh. Kok bisa negara mungkin melalui surat edaran sekolah ini kayak ada sikap bodoh amat gitu, tidak bertanggung jawab andai kata terjadi keracunan. Iya. Setuju Mas Ubed seperti itu. Nggak boleh Lihat terjadi. nggak surat itu kopnya apa? Ini saya lupa nih. Kopnya BGN itu. Kopnya BGN. Cek itu kopnya BGN itu. Gitu. Jadi dan satu kopnya BGN, yang kedua itu nggak terjadi di satu daerah, di banyak daerah. Tapi kan nggak mungkin ide SPPG. Kalau ide di level SPPG mungkin kejadian hanya di SPPG mana gitu, misalnya di Brebes atau di mana. Ini enggak terjadi di mana-mana, di banyak daerah gitu. Dan kopnya BGN di situ. Lah kita menyayangkan itu kenapa program ini dikelola secara tertutup. Lah ketika program ini dikelola secara tertutup, lah disitulah korupsi akan tumbuh subur gitu ya. Lah sekolah orang tua sebenarnya sudah mencium aroma itu gitu. Tapi ketika komplain ke MBG, ke SPPG misalnya, itu nggak pernah didengar sama sekali gitu ya. Kan banyak sekolah yang hanya dapat telur secuil sama tempe satu sama nasi. Apakah menunya ini? Ternyata diselidiki ada pemotongan harga jadi 6.000, jadi 6.500 yang mestinya 10.000 gitu kan. 10.000 aja udah kecil banget ya? Ya emang ada warteg di sini. Makan 10.000 lauk apa? Iya benar. Dapat nasi doang. Ini 6.000 ya? Iya. Dan itu di lapangan Mas Ubed temuin Mas? Iya, ya kita ketemu itulah ketika komplain ke SPPG itu seakan-akan ya. Ketika komplain sekolah itu nggak didengarkan, komplain orang tua nggak didengarkan, berarti kan mereka ini ugal-ugalan ngelola dapur MBG ini kan. Iya. Sejauh mana sih Mas Ubed sama JPPI mengetahui dilibatkannya para ahli gizi untuk penetapan AKG ya, kandungan gizi dari setiap menu-menu yang disajikan tiap harinya. Sejauh mana ya? Iya, banyak gak sih benar-benar udah berjalan dengan benar gitu? Nggak jauh sebenarnya. Nggak jauh. Jadi nggak ada ahli gizi, nggak ada ahli gizi. Saya bilang nggak ada itu ahli gizi itu ada satu di satu SPPG gitu ya. Lah bagaimana dia mau kerja? SPPG itu kan kerja bisa 24 jam kan itu kan. Lah gimana ahli gizi memastikan bahwa ini bergizi, kemudian ini dimasak kapan, lalu didistribusikan kapan, makanan ini kalau harus diawetkan ini kuat berapa lama, betul, dari sisi higienis juga bagaimana, kebersihan bagaimana, keamanan nggak mungkin. Jadi nggak ada gizinya Mas? Ya ketika tidak dikontrol oleh ahli gizi yang melekat gitu, ya otomatis tujuan itu jadi hilang gitu, gizinya jadi nggak ada gitu kan, sehingga yang terjadi semangka yang diiris sejak malam itu nyampe ke sekolah udah busuk gitu. Ngeri kan sebenarnya paparannya Mas Ubed. Jadi kita rakyat itu atau kita orang tua ya, orang tua yang punya anak yang sekolahnya dapat program MBG kayak pasrah, terima nasib aja datang makanan ke anak kita di sekolah dimakan. Iya. Karena kita nggak tahu proses di balik itu seperti apa. Tapi kan kita bisa nolak kan? Sebagai siswa bisa nolak kan? Ya SPPG
nggak mau sekolah nolak gitu ya. Jadi gini. Cara gimana Mas? SPPG itu kan tadi pertama. Iya. Pertama kan bikin surat pernyataan itu sama sekolah. Baik. Sekolah ini sebagai penerima MBG dari SPPG dia gitu kan. Sehingga ada pasal selanjutnya kalau ada keracunan, kalau ada kekurangan ompreng dan seterusnya itu ada konsekuensinya semua gitu. Jadi ketika sekolah sudah tanda tangan itu, ya mau nggak mau setiap hari harus diterima. Setiap harus wajib diterima gitu. Nggak bisa nolak. Karena nggak ada pasal yang mengatakan sekolah boleh nolak makanan dari SPPG itu gitu setelah menerima pernyataan itu gitu. Ada kata makanya kemudian orang tua yang menolak itu ya udah mereka pesan ke anaknya ya jangan makan gitu. Ya akhirnya nggak dimakan. Jadi nanti jadi sampah. Terbuang sia-sia itu terbuang sia-sia. Sekolah juga gimana orang nggak bisa menolak tetap dikirim, ya sudah diterima aja tapi jadi sampah. Lah SPPG ya nggak punya perspektif yang sampean bilang tadi gizi, nggak punya perspektif tentang bagaimana ini perlindungan pangan ke anak, enggak. Yang di kepala SPPG adalah untung bisnis gitu, bisnis. Tadi Mas Ubed keras banget nih ngomong harus di stop. Tapi kami juga bertanya-tanya sebelum podcast ini, banyak juga orang tua yang bahagia menerima, cukup menerima program PMBG ini. Ya buktinya tadi dari 30 juta pidato Prabowo bilang 0,007% terjadi keracunan. Dan putaran ekonominya berjalan. Sebenarnya ada. Kan tiap hari berapa triliun itu program PMBG itu gimana Mas pendapatnya? Putaran ekonomi itu ekonomi siapa sebenarnya? Yang terjadi malah kantin-kantin sekolah tutup, ya UMKM di sekitar sekolah tutup, ya gulung tikar gitu. Jadi yang diuntungkan siapa? Ternyata tidak ke kelompok-kelompok ekonomi kecil ini, tapi ya kelompok ekonomi besar itu gitu. Pemasok beras besar, pemasok sayur besar, tidak berdampak terhadap tukang sayur yang di pasar, enggak. Tidak berdampak kepada tukang beras yang ada di pasar, enggak. Ya pemain beras yang besar itu gitu. Tengkulak sayur yang besar itu enggak ngaruh sama sekali di UMKM di pasar atau lokasi sekolah. Enggak ngaruh sama sekali. Artinya gitu. Bullshit Mas, kalau misalkan pengen menumbuhkan ekonomi dari akar tuh bullshit. Sampai hari ini masih kebohongan besar itu. Di lapangan kami cek di beberapa pasar di daerah situ, nggak ada ngaruhnya sama sekali gitu. Ternyata yang ambil untung ya pedagang-pedagang tengkulak besar itu gitu. Berarti kantin nggak ada dilibatkan sama sekali Mas ya? Mati, mereka mati malah, sama sekali nggak dilibatkan sama sekali. Tapi nggak bisa melakukan kayak sedikit komplain gitu ke pihak sekolah agar kalian juga ikut dilibatkan, gimana sih maksud itu? Orang sekolah aja nggak bisa komplain. Orang sekolah aja nggak bisa komplain, apalagi kantin. Jadi sekolah itu udah komplain ke SPPG, tolong saya jangan dikirim. Saya dikomplain sama orang tua, banyak kasus keracunan, orang tua takut menimpa anaknya, tolong jangan kami kirim, jangan dikirim ke sekolah kami. Itu tutup mata, tutup telinga, kirim aja terus gitu. Kalau nggak dikirim rugi dong, nggak cuan. SPPG-nya gitu. Karena SPPG nggak punya perspektif itu gitu. Ya udah, kita untuk menghindari keracunan berpikir liar aja, kirim aja ke sekolah saya, nggak akan saya kasih ke anak-anak didik saya. Akhirnya nanti kan terjadinya pemerintah juga yang kelimpungan. Iya. Tapi kan nggak bagus begitu. Iya kan jadinya kan terus sampah dibuang kemana gitu kan. Iya. Karena kalau ada keracunan kan? Iya, karena kalau misalnya makanan itu masih utuh dibalikkan ke SPPG juga dimarahin sekolahnya. Ini kok nggak dimakan? Ya udah diacak-acak gitu aja ya kan. Karena kalau ompreng itu balik ke SPPG lalu isinya itu sampah banyak, kan SPPG bingung juga itu naruh sampahnya di mana? Iya, buang sampahnya di mana itu kalau nggak dimakan gitu. Ya kan? Jadi ompreng yang sudah dikirim ke sekolah balik ke SPPG itu harus kosong. Gitu. Nah ini sampahnya sekolah juga bingung.
buang kemana gitu. Sehingga sekolah juga ya ada yang nakal juga. Anak-anak suruh bawa ompreng dari rumah. Kalau nggak mau dimakan ya dipindah ke ompreng yang bawa dari rumah, nyampe rumah dibuang gitu. Respons Mas Ubed tadi yang saya ceritakan itu beberapa orang tua saya kami tanyakan. Ya persentase bisa berbeda-beda relatif di berbagai tempat ya. Ada juga yang tidak ada masalah. Ya terhindarkan dari kasus keracunan ya. Kita juga berbelasungkawa turut berduka dengan kejadian keracunan di banyak sekolah. Tapi ada juga yang tidak ada masalah, malah mendukung MBG ini dan jangan di stop. Gimana pendapat Mas Ubed? Saya yakin mereka itu adalah bagian dari penerima manfaat yang seharusnya. Jadi orang yang merasa terbantu dengan MBG, ya kan, senang dikasih makanan gizi, itu berarti mereka yang tepat sasaran gitu. Tapi bukan berarti semuanya yang di luar 0,00 itu ya tadi, bahwa suara-suara yang sangat menginginkan itu ada, karena memang Indonesia termasuk negara dengan angka kekurangan gizi yang besar ya. Iya betul. Di Indonesia gitu kan. Nah, mereka itu memang butuh gizi gitu. Karena itu menurut saya dahulukan mereka itu gitu. Dahulukan mereka itu yang membutuhkan itu. Nah, kemarin kan ada banyak yang nggak keracunan, tapi mereka merasa, mosok saya orang kaya bisa beli makanan lebih dari ini kok dapat MBG. Termasuk cucunya Prof Mahfud ya? Iya, sampai keracunan kan. Cucunya Prof Mahfud itu kan nggak perlu dapat MBG gitu ya. Jadi mestinya berikanlah kepada mereka-mereka ini yang membutuhkan gitu loh. Ya, artinya maaf terbantahkan sendiri dong permintaan keras Mas Ubed sama JPPI MBG di sana. Loh, ini kan pelaksanaannya yang mesti diperbaiki kan. Jadi gini, kami itu tidak kemudian menyetop lalu menghapus program, enggak. Oke, biar clear ke masyarakat nih. Jadi di stop semua dulu, dievaluasi, ya kan? Baru kalau misalnya nanti dilanjutkan, berarti kan ada perbaikan ini. Ya, gitu loh. Itu harapannya. Jadi sebelum jangan diperbaiki sambil jalan. Kalau diperbaiki sambil jalan, contohnya tadi, contoh 1 pekan pasca penutupan itu ternyata jumlah korban tambah naik. Bukan tambah turun. Karena itu udah di stop dulu semuanya supaya ada perbaikan sistem. Gitu loh. Dari situ bahwa nanti ternyata tahun ini ada 171 triliun anggaran yang sudah sediakan. 171 ini nggak mungkin ke 82 juta anak. Karena itu gimana caranya? Oke, kita dulukan yang membutuhkan. Jadi harus ada strategi itu. Jadi harus ada perubahan. Harus ada perubahan sistem, ada perubahan tata kelola, ada perubahan prioritas dan seterusnya gitu. Jadi kita tidak kemudian stop, hapus program MBG, enggak gitu kan. Gitu. Contoh misalnya, apakah misalnya harus dari kelas 1 SD sampai kelas 12 SMA? Apakah harus begitu gitu kan? Kalau bicara gizi, apakah kemudian anak SMA itu masih perlu dikasih makanan ini gitu? Ini juga jadi perdebatan juga nih. Iya. Menurut Mas Ubed? Ya karena kalau di negara-negara lain kan enggak. Misal di Jepang sekolah dasar ya, pendidikan dasar SD dan SMP gitu. SMA sudah enggak lagi. Iya. Kan? Iya sampai SD SMP gitu kan. SMA itu sudah tidak dibiayai oleh negara lagi gitu. Sudah kebijakan masing-masing sekolah gitu. Lah di kita dari SD sampai SMA kelas 3 gitu kan, kelas 12 gitu. Iya. Jadi ya kita harus tata dulu nih anggarannya gitu kan, karena MBG ini kan sebenarnya kalau dari kacamata kami aktivis pendidikan itu kan melanggar konstitusi ya, karena uangnya ini ternyata maling dari anggaran pendidikan gitu. Kenapa saya bilang maling? Karena pasal 31 Undang-Undang Dasar itu kan sekurang-kurangnya anggaran pendidikan itu 20% dari APBN. Lah ketika 335 triliun itu maling, nyuri dari 20% anggaran pendidikan itu, maka anggaran pendidikan kita sisa hanya 14%. Artinya kebijakan MBG ini melanggar konstitusi gitu. Yang mestinya anggaran pendidikan itu 20% sekurang-kurangnya ya minimal, tapi ternyata sama Banggar diketok jadinya 14% gara-gara MBG ini gitu. Jadi program MBG ini bertabrakan dengan program pemerintah yang lain. Kemendikbudrismen kan punya program dulu wajib belajar 12 tahun periode yang lalu, presiden yang lalu. Sekarang dinaikkan wajib belajar 13 tahun dari TK sampai SMA.
Jadi 13 tahun gitu kan. Nah, otomatis kan pembiayaan butuh support itu. Sehingga ada banyak pengajuan dari Kemendikbud soal program Indonesia Pintar, subsidi untuk anak-anak yang dari desil 1, desil 2 yang mereka terkendala ekonomi untuk bisa sekolah, itu ditolak. Ya, karena dipakai untuk MBG ini gitu. Kemudian sekolah-sekolah jenjang SMA itu kan banyak sekali kecamatan-kecamatan kita yang nggak ada sekolah SMA-nya gitu. Gimana mau bikin sekolah program wajib belajar 13 tahun kalau SMA-nya nggak ada? Jakarta saja daya tampung SMA kita cuman 35%. Artinya 65% anak-anak kita masuk sekolah swasta gitu. Artinya peran pemerintah kecil sekali. Lah untuk mendukung wajib belajar 13 tahun butuh anggaran pendidikan yang ya sekurang-kurangnya 20%. Kenapa jadi 14%? Lah disitulah kita bilang MBG ini menyebabkan ya pemerintah ini inkonstitusional, melanggar pasal 31 Undang-Undang Dasar 45. Dan Banggar juga harus mengetahui soal ini kan, pelanggaran pasal ini, undang-undang ini. Ya harusnya tapi tahu. Diketok aja. Ya berarti kan sengaja. Karena itu kami dari masyarakat sipil sedang berencana untuk judicial review tentang Undang-Undang APBN 2026 ini. Karena ini clear melanggar Undang-Undang Dasar 45 gitu. Dan kritik kami itu kan sebelum diketok ketika RAPBN pidato Presiden 17 Agustus itu udah dibilang, udah dibocorin nota keuangannya itu kan, bahwa ada BGN ngelola anggaran besar dan itu mencaplok anggaran pendidikan, itu sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani waktu itu kan. Tapi kenapa Banggar juga tidak mendengarkan aspirasi dari masyarakat gitu kan? Bahwa kan kami menolak gitu sebenarnya kan. Maksudnya cukup keras sih dibilang Banggar juga sengaja. Ya sengaja kan tahu gitu. Tapi kenapa kemudian disahkan gitu kan? Berarti kan fungsi DPR sebagai pengawas kan nggak jalan gitu. Betul. Gitu. Karena itu kita mau judicial review di Mahkamah Konstitusi bahwa Undang-Undang APBN 2026 ini inkonstitusional. Clear itu. Iya. Kalau ada pilihan pendidikan gratis sampai kuliah atau MBG ini, milih mana Mas? Ya jelas lah. Perintah konstitusi ya. Kemarin Mahkamah Konstitusi yang kami sidang soal pasal 34 Undang-Undang Sidiknas itu kan jelas. Putusan Mahkamah Konstitusi itu sekolah tanpa dipungut biaya. Nah, putusan itu kan baru Mei kemarin, Mei 2025. Kenapa itu tidak menjadi pikiran Banggar? Bagaimana supaya perintah Mahkamah Konstitusi itu yang merupakan isi dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 tidak tercermin dalam APBN 2026. Mestinya itu yang didulukan. Sekolah tanpa dipungut biaya. Jadi biaya itu menurut putusan Mahkamah Konstitusi itu beban biaya sekolah itu tidak menjadi tanggung jawab orang tua, tapi beban biaya sekolah itu ditanggung oleh negara. Itu clear itu. Ya kalau sampai SMA kan kayaknya kita udah gratis tuh ya. Kalau mau ke swasta mungkin bayar gitu Mas. Kalau di negeri ini kita gratis tuh ya. Nah, itu yang kita perkarakan di Mahkamah Konstitusi gitu. Jadi Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Sisdiknas itu nggak pernah membeda-bedakan antara anak negeri dan anak swasta. Pokoknya anak Indonesia itu sekolah tanpa dipungut biaya gitu. Nah, ketika kita komplain ke Kemendikbud waktu itu ya, masih Kemendikbud istilahnya, sekarang Kemendikdasmen, kita bilang bahwa saat ini itu masih ada jutaan anak Indonesia nggak bisa sekolah karena mereka masalah biaya. Karena sekolah negeri kapasitasnya minim, terbatas, nggak bisa nampung semua. Otomatis anak-anak masuk swasta, dan swasta ada uang pangkal, ada uang bulanan, macam-macam lah gitu kan. Nah, mereka nggak punya uang gitu. Karena itu kita komplain ke pemerintah ini gimana? Undang-Undang Sisdiknas kita mengatakan sekolah tanpa dipungut biaya. Undang-Undang Dasar pasal 31 pemerintah wajib membiayainya. Tapi kenapa anak-anak Indonesia yang sekolah di swasta kok menjadi beban orang tua? Harusnya kan menjadi beban negara juga gitu. Akhirnya Kemendikbud bilang, Kemendikbud maksud saya bilang, yang gratis itu di negeri. Kalau di swasta ya bayar sendiri gitu. Nah itu yang nggak masuk dalam nalar kami gitu. Mestinya undang-undang itu untuk seluruh anak Indonesia. Akhirnya kita mohonkan ke MK. Ini maksud pasal 31 ini, Undang-Undang Dasar ini, pasal 34 Undang-Undang Sisdiknas ini apa? Tafsir versi kami masyarakat sipil, di mana negara tidak membeda-bedakan antara anak swasta dengan anak negeri, atau tafsir versi pemerintah bahwa ini hanya bisa dilaksanakan di sekolah negeri gitu. Sementara anak swasta itu urusan kamu
urusan kamu bayar sendiri lah gitu. Negara tidak memikirkan anak swasta, kira-kira begitu. Akhirnya 27 Mei 2025 tahun ini putusannya adalah sekolah tanpa dipungut biaya baik di negeri maupun di swasta itu semua menjadi tanggung jawab negara. Dan kami waktu sidang punya hitung-hitungan. Hitung-hitungan kami nggak sampai 100 triliun, hanya 75 triliun untuk bisa membebaskan semua anak di negeri dan swasta tanpa dipungut biaya. Dibandingkan BGN 335 triliun. Kurang bahkan dari 100 triliun. Iya, kurang dari 100 triliun. 75 triliun. Iya. Itu juga menjadi pertimbangan hakim waktu itu. Hakim juga bertanya kepada para ahli yang dihadirkan di persidangan. Ini kalau gugatan pemohon ini saya kabulkan, negara bisa melaksanakan nggak dengan kemampuan fiskal yang ada gitu. Oke. Ditanyakan ke Bappenas, Kemendikbudrismen semua ditanyakan itu. Termasuk ke kami juga, kita punya hitung-hitungan. Dan ternyata keputusan Mahkamah Konstitusi ya hitung-hitungan kami yang lebih rasional. Jadi secara kapasitas fiskal negara berlebih, tidak hanya mampu gitu. Lebih hanya dari mampu, ya. Iya, hanya political will aja. Mau apa enggak presiden? Gitu. Tapi ternyata presiden milih BGN, MBG. Ya. Sekian triliun. Iya, 335 triliun. Berarti nggak mau kan? Bukan nggak mampu, nggak mau. Beda. Nggak mampu sama nggak mau. Ini padahal udah nggak ada masalah lagi nih, mau swasta atau negeri nggak ada masalah. Iya, nggak ada masalah lagi. Bisa dibebaskan ya. Iya. Uangnya ada. Uangnya ada. Iya. Berarti kita tuh emang nggak pernah serius Mas ya ngurus pendidikan ya? Iya, jadi pendidikan ini hanya sebagai objek penderita saja. Iya. Nggak pernah dijadikan sektor yang prioritas. Iya, artinya 2045 itu terlalu ngawang-ngawang berarti ya? Ya, Indonesia emas itu terlalu absurd kalau sektor pendidikan ini diinjak-injak gitu. Kalau per hari ini aja kami intip data Kemendikbudrismen itu ada 4,2 juta anak usia sekolah yang nggak bisa sekolah, dan mayoritas itu karena faktor ekonomi gitu. Nah, gimana menuju Indonesia emas? Sekolah aja nggak bisa. Belum lagi kita menghadapi anak-anak yang sekolah hari ini di sekolah itu kualitasnya belum baik. Ini yang sekolah aja belum 4,2 juta. Sekolah aja nggak bisa mereka gitu. Iya. Lalu ngomong kita muluk-muluk Indonesia emas. Katanya makan MBG jadi pintar matematika, pintar bahasa Inggris gitu kan. Kan ini kita malah racunan tuh 10.000 orang. Ini orang-orang itu waras semua enggak sih? Coba kita kembali ke MBG ya Mas Ubed ya. Ini kan salah satu program majornya ya. Program kampanye juga Pak Prabowo kan. Termasuk juga untuk perwujudan Asta Cita gitu. Kalau saya tanya ke Mas Ubed, apa kesalahan terbesar dari perencanaan MBG ini? Kesalahan terbesar ya ini tidak dikelola layaknya program pemerintah. Jadi ini dikelola layaknya proyek bagi-bagi uang atas nama perkoncoan, atas nama koalisi, atas nama tim gitu ya. Tidak dikelola seperti program atau kebijakan pemerintah lainnya gitu ya. Kita tahu semua program pemerintah itu direncanakan secara matang dan secara partisipatif ya gitu. Kebijakan ya banyak sekali ya. Soal pendidikan misalnya itu kan kita punya peta jalan pendidikan itu kan dibicarakan bagaimana penganggarannya gitu kan, sehingga persoalan pendidikan tuh ada undang-undang Sisdiknas, ada peraturan pemerintah. Kemudian gubernur-gubernur juga punya turunan-turunan itu. Itu sebuah kebijakan bagaimana dilaksanakan secara rigid, dibikin sebuah sistem bagaimana ini bisa transparan, bisa akuntabel, pengelolanya ini orang-orang yang kredibel, lembaga-lembaga yang punya rekam jejak yang baik gitu. Dan ya kesalahan MBG itu ugal-ugalan. Ya suka-suka presiden ya, saya bilangnya suka-suka presiden. Karena BGN ini kan apa kata presiden gitu kan. Sehingga ketika dijalankan suka-suka presiden, sementara presiden sukanya data-data kuantitatif, berapa makanan yang sudah didistribusikan, berapa anak yang sudah menerima gitu. Tapi presiden lupa makanan yang dimakan itu bergizi atau tidak,
berkualitas atau tidak gitu, berdampak terhadap gizi atau tidak gitu. Jadi impactnya itu yang nggak dilihat sama sekali. Yang dilihat hanya ya output saja, output. Tapi kan ngeri ya ketika kita bilang ini cuman acaranya suka-suka presiden, tapi hubungannya dengan nyawa anak kan berbahaya, Mas. Ya itu yang seperti itu kami sesalkan ya gitu. Mestinya rakyat ini kan perencanaan tadi. Iya, rakyat ini kan sudah percaya dengan presiden untuk memimpin bangsa dan negara ini gitu kan. Bahwa uang APBN juga kami serahkan kepada presiden untuk dikelola supaya transparan dan akuntabel gitu. Lah mestinya presiden dengan seluruh timnya ya, menteri-menteri dan lembaga-lembaga, pimpinan lembaga-lembaga itu mengelola ini dengan baik gitu. Tapi kenapa kemudian malah sangat terkesan ugal-ugalan gitu kan. Kemudian tidak mendengarkan yang terpenting adalah tidak mendengarkan suara-suara dari anak, suara-suara orang tua, suara guru dan seterusnya. Itu kan kelihatan sekali tidak terencana dan ngawur sekali ya. Jadi misalnya bagaimana kebijakan guru dikasih honor 100.000, lalu guru harus menjadi penanggung jawab MBG di sekolah, lalu guru harus mencicipi makanan gitu. Iya, itu gimana? Itu kan nggak dipikirkan dari awal gitu loh. Iya, itu kalau laporan itu. Iya kan setelah ada kebijakan guru mencicipi MBG, kan sekarang kalau dulu korbannya anak-anak semua. Sekarang guru sudah mulai banyak berjatuhan menjadi korban MBG ya karena mereka mencicipi gitu. Mereka nggak mikir kalau gurunya itu mencicipi lalu keracunan, terus yang ngajar siapa? Kok nggak mikir gitu loh. Lah sekarang ini guru-guru yang dilibatkan sebagai penanggung jawab MBG itu kan guru-guru honorer yang gajiannya setiap bulan itu 200.000, 300.000 gitu. Kalau kita lihat undang-undang guru ya, itu jelas mereka punya hak diberikan kesejahteraan sebagai guru gitu loh. Karena mereka punya kewajiban. Itu nggak ditunaikan oleh negara, tapi malah menjadi babu, jadi buruh, jadi budak MBG yang dikasih 100.000. Menurut saya itu menginjak-injak dan melecehkan profesi guru gitu. Itu nggak dipikirkan itu kok bisa begitu gitu. Sengawur, seceroboh dan menginjak-injak profesi guru sih menurut saya. Jadi ini tuh kayak uang kita tapi untuk meracuni kita juga Mas ya. Lah itu kan sementara ini untungnya ini bagi mereka yang punya duit ya kan, para elit itu dengan kroni-kroninya, sementara rakyat kebagian racun gitu kan. Ini kan ironis sekali ya. Aku mau nanya dong Mas Ubed, ini juga mungkin mewakili masyarakat yang mungkin kurang paham kali ya perjalanan program ini. Mas Ubed sama JPPI ya, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, melihat dasarnya dulu nih, MBG itu sebenarnya tujuannya apa sih Mas? Tujuannya ya, ya sesuai dengan janji kampanye presiden kan, tujuannya untuk pemenuhan gizi kan. Pemenuhan gizi. Menurut Mas Ubed dan JPP, indikatornya apa sih? MBG ini akhirnya tujuannya tercapai gitu. Ya karena tujuannya gizi, maka ya indikatornya harus ada peningkatan gizi kan. Oke. Ya ada peningkatan gizi. Ada rentang waktu, ada indikator apa maksudnya? Bukan cuma MBG ngasih makan selesai. Tiap hari kasih makan kita anak-anak. Iya, jadi yang pertama itu kan program ini peningkatan gizi. Maka mestinya harus ada evaluasi. Ya, ada evaluasi, ada indikator yang jelas. Berapa secara reguler itu diukur. Betul. Apakah ada perubahan atau tidak. Betul, setelah intervensi MBG itu. Betul. Nah, ini program sudah jalan sekitar dari Januari lah yang official ya, sampai sekarang Oktober ini. Iya, belum ada ukur-ukuran itu, belum ada gitu. Lah ketika tidak ada ukuran-ukuran itu yang menjadi masalah kita kan. Iya, itu maksudnya. Ini salahnya di mana gitu kan? Oh ternyata ya bener, orang nggak ada aturannya. Iya kan? Iya, kesalahan tuh nggak ada aturannya gitu loh. Jadi ketika BGN tidak mengukur, ya nggak ada salahnya orang nggak ada aturannya kok. Emang ada misalnya BGN bilang, emang ada kewajiban saya untuk ngukur. Ya nggak ada, orang nggak ada aturannya kok gitu. Program pemerintah seperti ini. Iya, jadi nggak ada aturannya, ya jadi gimana gitu kan?
Jadi makanya ini program kalau ditanya memang program gizi gitu. Tapi prakteknya itu sama sekali tidak mencerminkan ini program gizi, ini program pemenuhan anak-anak yang stunting, ini untuk meningkatkan gizi daerah-daerah dengan angka ketercukupan gizi yang rendah. Itu di lapangan kita nggak ngelihat itu semua. Di lapangan ini tidak layak disebut sebagai program ya, ini hanya proyek bagi-bagi untung saja, proyek bagi-bagi APBN gitu loh kepada para elit penguasa dan kroni-kroninya gitu. Kalau cuma tujuannya membantu meringankan orang tua ngasih makan anak setiap harinya, kan sempat rame tuh. Ada usulan dari anggota dewan, kasih uang aja. Mending kayak gitu sekalian gitu ya. Ini aku coba mengesampingkan potensi korupsi nih, Mas. Iya. Ya, anggaran segini besar dari anggaran APBN kita gitu loh. Ya sebenarnya ada banyak cara ya, misalnya langsung disalurkan ke kantin sekolah. Iya, akhirnya UMKM juga tergerak. Iya, maksudnya ada banyak cara untuk mengelola program gizi ini supaya tepat sasaran, sampai kepada tujuan, indikatornya jelas, penerima manfaatnya tepat. Itu ada banyak cara gitu kan. Kalau misalnya caranya harus melalui SPPG dengan ketentuan yang sangat kaku dan seterusnya, dia pasti nggak nyampe tujuannya gitu. Iya. Karena SPPG itu akan susah didirikan di daerah-daerah pinggiran. Belum siap kita ya. Bukan kita belum siap, nggak cuan. Karena itu kan, kalau SPPG di Jakarta enak untuk menjangkau 3.000 anak, itu sekolahnya deket-deket. Iya. Gitu kan. Tapi kalau di daerah itu satu sekolah dengan sekolah lain bisa puluhan kilo. Iya, berapa jam tuh sampai sana? Nggak masuk, hitung kan cuan nggak masuk gitu lah. Nggak cuan, Mbak. Nggak cuan. Padahal udah pemerintah itu kan setiap tahun ya kan, setiap bulan itu kan ada dana BOS yang ditransfer itu. Iya. Sederhana itu MBG ini masukin aja dana BOS misalnya kan. Iya. Yes. Biar nyampe ke sekolah dikelola komite sekolah kayak, dikelola dapur sekolah kayak, kantin sekolah kayak, atau orang tua murid yang punya catering kayak dan seterusnya. Itu kan sesederhana itu. Jadi BOS ini kan sudah mekanisme sudah lama jalan ini kan, setiap sekolah sudah dikirim, ada pelaporannya secara transparan dan akuntabel juga gitu kan, sistemnya ada online, ada macam-macam, udah banyak, udah jalan lama ini. Jadi tinggal dimasukkan dana itu ke dana BOS misalnya, lalu dikelola oleh kantin kan selesai. Iya, dan selama ini kantin tuh kayak kita nggak pernah nemuin ada kasus keracunan gara-gara kantin sekolah, Mas ya? Nggak ada. Iya, ya tiap hari aja gitu, setiap sekolah kita kan makan nasi kuning, makan nasi lengko gitu kalau saya di Cirebon ya. Nggak ada tuh yang keracunan. Tapi satu sisi juga, Mas, munculnya misalkan ada sekolah yang main anggaran KIP, sekolah ada yang main anggaran BOS, itu juga akhirnya orang worry gitu loh, Mas, untuk langsung ngecip ke sekolah itu loh, Mas. Ya artinya gini, sekolah yang sistemnya sudah lama, lalu dibikin pengawasnya siapa yang boleh mengaudit, laporan dana BOS itu harus dipampang di papan pengumuman sekolah. Itu aja banyak sekolah yang nakal. Iya. Iya kan? Apalagi ini nggak ada aturan sama sekali gitu. Iya gitu. Bahwa itu ada celah ya berarti nanti kita perkuat pengawasannya bagaimana. Misalnya dinas kesehatan nggak pernah masuk ke sektor dinas pendidikan misalnya. Ada program MBG, dinas kesehatan bisa masuk di situ. Posyandu itu kan sampai ke RT kan. Yes. Lah sekolah-sekolah yang ngelola dana MBG ini posyandu bisa dilibatkan. Kan gitu. Nanti bisa lebih, semua bisa ikut secara berpartisipasi dengan secara inklusif gitu ya. Iya, gitu. kalau ada bencana, ada apa, dapur-dapur yang dapur umum aja orang-orang pada keracunan ya. Maksudnya quote unquote nggak tahu higienis atau enggak gitu loh, Mas. Iya. Tapi di saat bencana apa kan ribuan orang tuh dia masak ya untuk orang. Jadi kesalahan BGN itu dia studi bandingnya ya. Kalau kita katakan studi banding ya, tapi kayaknya jalan-jalan nih kan. Itu ke negara-negara yang jauh, ke Brazil, ke India gitu. Padahal sekolah-sekolah kita itu sudah banyak. Sebelum MBG itu kantin-kantin sudah ngelola makan siang. Sekolah-sekolah yang menerapkan full day misalnya, kan makannya di kantin. Belum lagi di Cirebon sekolah pesantren misalnya yang santrinya puluhan ribu bahkan, tidak hanya 3.000, puluhan ribu itu. Sehari makan 3 kali, sarapan, makan siang sama malam. Nggak ada yang keracunan.
Kenapa nggak sistem ini aja yang dipakai? Iya, mestinya sistem itu aja. Jadi bagaimana mendekatkan dapur dengan sekolah. Kalau ada kantin itu di dalam sekolah ya pakai. Kalau ada sekolah itu di pesantren ada dapurnya ya pakai itu. Kan aneh. Di pesantren itu sudah ada dapur, udah ada kantin, tiba-tiba dia ngambil makan dari SPPG. Iya. Kan lucu kok bolak-balik itu. Iya, puluhan ribu di pesantren tapi enggak ada yang keracunan, Mas ya. Nggak ada. Iya, aneh banget iya. Pak Prabowo juga bilang jangan sampai program MBG ini dipolitisasi. Udah terjadi lah, gimana lagi? Nah, artinya ini program bagus, tim-tim saya sudah kerja benar. Cuman ada aja pasti yang nggak suka sama saya. Kira-kira seperti itu. Pengen menjelek-jelekan program saya yang bagus ini. Itu gimana itu, Mas? Mempolitisasi itu kan sesuatu kita menyebar berita bohong misalnya. Atau apa yang kita temukan, yang kita sampaikan, yang kita laporkan tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi nyatanya kan enggak. Keracunan itu nyata ya. Konflik kepentingan di dapur juga nyata. Standar gizi yang mestinya itu harus ditunaikan malah berada di bawah standar itu gitu kan. Kemudian harga yang sudah ditentukan ternyata ada banyak pemotongan harga per porsi. Itu politisasi atau realitas fakta yang terjadi hari ini gitu. Kalau itu realitas fakta, monggo kita amini ya kan, lalu kita perbaiki. Kenapa susahnya gitu? Ketakutan terbesar Mas Ubed ini kan sejak podcast ini berlangsung tapping belum ada ya informasi MBG akan di stop garis miring dievaluasi ya. Berarti ini kan jalan terus. Ketakutan terbesar Mas Ubed ke depan apa? Andai kata pelaksanaan ini tidak terjadi evaluasi yang maksimal. Ya, kami khawatir ini mengancam keselamatan nyawa anak ya. Gitu. Akan ada banyak bunga lain. Bisa jadi. Karena ya ini semakin masif kan korban keracunannya ini. Kemudian yang kedua, setelah kami konsultasi dengan beberapa dokter, ternyata dampak keracunan itu tidak hanya saat itu. Dampak keracunan itu bisa kambuh tahun depan, bisa kambuh bulan depan begitu. Jadi kita tidak tahu keracunan hari ini itu kemudian kita bawa ke RSUD atau puskesmas, kemudian sehat, kemudian selesai, enggak. Ternyata dampak keracunan itu bisa berjangka panjang gitu. Dan ya tentu sebagai orang tua kita nggak ingin anak kita terjadi apa-apa kan gitu. Sehingga ya kita di rumah saja kita jaga makan, ya soal higienisitas, soal kebersihan, ya, yang lain-lainnya gitu ya. Kita jaga betul lah. Kemudian ketika sampai sekolah anak-anak terpapar kasus-kasus keracunan kan, ya kita nggak ingin supaya korbannya anak-anak kita gitu kan. Apalagi dampaknya bisa bulan depan, tahun depan gitu ya. Apa yang terjadi di SMKN 1 Bunga itu kan makannya kapan? Ya, Bunga dan teman-teman ya, Bunga dan teman-teman maksudnya. Itu kan makannya kapan, kemudian muntah-muntahnya, sakit perutnya, pusingnya itu kapan? Tidak saat itu gitu. Baik itu yang kami semua khawatirkan. Apalagi ini menyangkut nyawa anak dan negara mestinya hadir paling depan untuk melindungi ya, untuk menjamin keselamatan anak-anak di sekolah. Gitu. Oke. Terakhir Mas Ubed, himbauan, harapan juga mungkin tuntutan ya dari Mas Ubed, Matraji juga YPPI terkait MBG ini kepada pemangku kepentingan, Presiden, pemerintah dan juga pihak terkait, langkah konkret yang harus segera dilakukan agar tidak terjadi lagi masalah keracunan. Menurut saya supaya ini tidak tambah luas kasus keracunannya ini, harus di stop semua dapur MBG ya, baik yang ada kasus keracunan maupun yang tidak ada kasus keracunan. Karena selain kasus keracunan, itu dapur-dapur yang lain juga punya kasus yang lain. Karena itu persoalan proyek MBG ini tidak hanya kasus keracunan, tapi ada banyak kasus yang lain yang mestinya ini harus dilihat ya, diinvestigasi ya, diaudit kemudian diperbaiki. Kalau memang program ini dirasakan baik, tujuannya baik dan harus terus jalan gitu ya. Jadi mau nggak mau harus semua di stop dulu, dievaluasi dulu secara total.
Baru setelah itu akan ketemu solusi-solusi yang lain. Misalnya bagaimana menjangkau anak-anak yang sulit terjangkau di daerah-daerah, kemudian yang belum ada dapurnya, itu bagaimana? Apakah skema dapur SPPG yang sekarang itu akan diberlakukan di semua daerah? Atau ada alternatif cara? Bisa lewat kantin, artinya dapur yang sekarang masih jalan oke, tapi daerah-daerah yang susah dijangkau dapur misalnya pakai mekanisme lewat kantin misalnya, ya itu harus diputuskan gitu. Demi prinsip keadilan. Iya, demi prinsip tadi transparansi, akuntabilitas, keadilan, apalagi prioritas mereka-mereka ini yang kekurangan gizi nih yang membutuhkan gitu ya. Dan yang terakhir menurut saya jangan sampai program MBG ini kalau memang tujuannya baik itu bertabrakan dengan program-program pemerintah yang lain. Jadi kalau misalnya bertabrakan dengan program pemerintah yang lain, maka MBG ini juga dampaknya buruk, tujuannya nggak kecapai gitu. Contoh misalnya yang paling terdampak adalah sektor pendidikan. Dengan adanya MBG ini, anggaran pendidikan hanya 14%. Korbannya ya hari ini ada 4,2 juta anak yang nggak bisa sekolah, mereka usia sekolah, mereka putus sekolah gitu ya. Kemudian kondisi sekolah kita lebih dari 60%, sekolah kita kondisinya rusak. Gitu. Gimana anak-anak mau bisa sekolah kalau atapnya bocor? Gimana presiden mau kasih smart TV kalau internetnya nggak ada? Jadi harus ada program perbaikan sekolah itu. Kemudian juga jutaan guru-guru kita yang belum tersertifikasi. Artinya mutunya buruk gitu ya. Sudah mutunya buruk, kesejahteraannya juga mengenaskan gitu. Jadi gara-gara program MBG ini anggaran pendidikan yang mestinya buat mereka tapi ternyata dialihkan sehingga sekolah tetap rusak, anak-anak tetap nggak bisa sekolah, dan guru-guru tetap tidak sejahtera. Iya, tidak sejahtera dan kualitasnya sangat perlu ditingkatkan gitu. Belum lagi soal presiden punya program swasembada pangan dan seterusnya itu. Ini MBG ini menunya silakan cek, itu penyeragaman. Tidak ada menu lokal, ya kan? Bahkan barang-barangnya banyak sekali yang ultra processed food, makanan-makanan impor semuanya gitu. Jadi ini juga bertentangan dengan swasembada pangan yang digagas sendiri oleh presiden gitu ya. Kemudian yang terakhir menurut saya yang terpenting, ini anggaran sangat besar sekali. Ini dalam sejarah ini baru ini ya, ada lembaga baru dibentuk lalu ngelola anggaran terbesar dibanding kementerian juga lembaga-lembaga yang lain. Karena itu celah potensi korupsinya sangat besar sekali gitu. Karena itu sejak awal harus dibuat sistem dan tata kelola yang transparan dan akuntabel supaya APBN ini bisa dikelola secara baik, secara bersih dan berkualitas gitu. Apalagi kita tahu APBN kita ini kan defisit situasinya. Nah kalau misalnya APBN kita defisit, lalu uang rakyat ini dihambur-hamburkan, tidak akuntabel, ya tidak menutup kemungkinan juga akan berdampak pada kebangkrutan gitu. Dan kita tidak ingin itu terjadi. Luar biasa. Terima kasih Mas Zubair Batraji. Paparan juga penjelasannya juga kritikannya terkait program MBG ini. Semoga diskusi kita ini bermanfaat buat semua, khususnya juga buat pemerintah yang sedang menjalankan program MBG. Terakhir, salam persatuan Indonesia. Merdeka. Merdeka. Merdeka.